Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat yang sangat besar kepada kita semuanya, diberi keimanan Islam, demikian juga ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan berupa amal soleh. Ini suatu kenikmatan yang agung. InsyaAllah kita akan melanjutkan bacaan kita, baca kitab Fikih Asmaul Husna, membahas tentang Asmaul Husna, asma-asma Allah yang husna. Dan kita kemarin sampai di nama Allah Al-Majid. Al-Majid. Kita ulang sedikit tentang Al-Majid ini. Qala mu'allif di halaman 245 nih ya. Qala mu'allif Hafidhahu ta'ala wa bi khatmi tasyahudi bismillahi al-majid ma'nan latifun nabbaha alaihi Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala wa ta'ammal kaifa ja'a hadzal ism muqtarinan bi talabis salati minallahi ala rasulih kama allamanahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu fi maqami talabil mazid wa ta'arrud li sa'atin ata'i wa kathratihi wa dawamihi fa'ata fi hadzal madlubi bismin yaktadhihi li'annal majda yadullu ala kasrati awsafil kamal wa kasrati af'alil bir wal khair wa ta'addudil ata' wan nawam. Nah, di dalam penutup dari tasyahud, kita kalau sholat baca tasyahud at-tahiyatulillah ini ditutup dengan apa? Innaka Hamidum Majid. Itu maksudnya ya kan? Innaka Hamidum Majid. Ya, tasyahud ditutup dengan nama Allah Al-Majid. Di dalam penutupan tasyahud dengan nama Allah Al-Majid ini terdapat makna latif, makna yang lembut yang disebutkan, ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di situ disebutkan wa ta'ammal, dan perhatikan bagaimana nama ini datang, ya, nama muqtarinan ini dibarengi berbarengan sama dengan bitolabis sholah minallah, yaitu dengan permohonan sholawat dari Allah untuk Rasulnya. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini kau tahiyat kan, sholawat kan, baca sholawat. Kemudian ditutup dengan Al-Majid, innaka Hamidum Majid, maksudnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan hal itu kepada kita. Karena di annahu fi maqami talabil mazid, karena konteksnya, posisinya ketika itu adalah dalam konteks minta mazid, ya, penambahan, tambahan ini. Dan ini ya, sangat mungkin untuk luasnya pemberian dan banyaknya pemberian secara terus menerus kontinu terus menerus berkesinambungan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'ata bihadzal matlub, maka datang ya dengan di dalam ya permohonan ini disebutkan dengan dibarengi dengan nama
sebuah nama di antara nama Allah yang yaktadihi, yang menuntut adanya hal itu di antara buahnya. Kenapa? Karena Al-Majid ini bisa keagungan, kemuliaan. Ini maksudnya menunjukkan banyaknya sifat-sifat kesempurnaan dan banyaknya perbuatan-perbuatan albir, kebaikan, kebajikan, kebaikan, dan banyaknya pemberian karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan nama Al-Majid, dari zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, banyak memberikan pemberian-pemberian yang begitu banyak gitu, yang terus menerus kepada hambanya. Maka ini pas ini ditutup dengan nama Al-Majid. Ketika kita minta, ini kan kita mohon permohonan sholawat untuk Rasul kepada Allah. Jadi supaya terus menerus Allah memberikan itu. Wa asrafu ahwalil abdi wa arfa'u maqamatihi ayyakuna musniyan ala rabbih mu'azziman li jinabihi atau li janabihi mumajjidan lah. Ini penting untuk diperhatikan oleh jemaah sekalian, oleh kita semuanya. Keadaan hamba yang paling mulia dan kedudukan yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba itu musnian ala rabbih, menyanjung Rabbnya, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan sanjungan kepada Allah Ta'ala, mengagungkannya, mu'azziman li janabihi mumajidan lah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji, menyanjung Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keadaan hamba yang paling mulia. Jadi keadaan hamba yang paling mulia kapan? Ketika seorang hamba itu memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Wa min a'zami dzalika tilawatu kalamihi al-majid. Dan di antara yang paling agung dari hal itu adalah membaca kalamullah Al-Qur'anul Majid, yang agung, yang mulia, membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala telah mensifati yakni Al-Qur'an ini di dua tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Coba baca situ terjemahnya. Bahkan yang diciptakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauhul mahfud. Nah, Al-Quranul Majid. Al-Quran disebut dengan Majid, Quran yang mulia, yang agung, yang mulia, yang tersimpan di lauhul mahfud. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman Qaf wal Qur'anil Majid. Dalam surat Qaf wal Qur'anil Majid, Al-Qur'an yang mulia. Fal Qur'anu majidun. Quran itu majid. Apa makna majid? Nah, sekali lagi memahami bahasa Arab dengan bahasa Arab yang lebih pas. Kalau diartikan mungkin yang mulia gitu. Al-Qur'anul Majid maknanya ai aliyun qadruhu. Tinggi. Yani nilainya. Kandungannya, nilainya tinggi. Rafi'un sa'nuhu azimatun makanatuhu. Tinggi, yakni kedudukannya, demikian juga tinggi. Rafi'un sa'nuhu, perkaranya, keberadaannya Al-Quran itu sangat tinggi. Demikian juga kedudukannya agung. La yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan pun yang ada pada Al-Quran, baik dari depan maupun belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, yang diturunkan Al-Quran itu, wahyu yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana, lagi maha mulia, maha agung, maha terpuji. Wa mimma yumajjadu bihi ar-rabbu subhanahu wa ta'ala husnus sana'i alaihi tahmidan wa takbiran wa tasbihan wa tahlilan. Tadi pertama, sesuatu yang digunakan untuk mengagungkan Allah Al-Quran.
Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan itu kalamullah. Ini. Kemudian berikutnya, dan juga di antara perkara yang digunakan untuk mengagungkan Allah Rabb Subhanahu wa taala adalah memberikan sanjungan pujian yang mulia, yang baik kepada Allah taala, baik berupa tahmid dengan baca alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahlil atau la ilaha dan la ilaha illallah. Maka Anda menyebutkan termasuk al-baqiyatus sholihat, ucapan yang baik setelah Al-Quran apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau nggak bisa baca Al-Quran banyak, banyak ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ini. Wa man lazama dzalika sa'ida sa'adatan la syaqqa ma'aha wa faza bi khairid dunya wal akhirah. Barang siapa yang senantiasa melazimkan menjaga ucapan itu, senantiasa sering mengucapkan itu, bacaan itu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan yang la syaqqa ma'aha, tidak ada kesengsaraan sedikit pun bersamanya. Dan dia akan mendapat keberuntungan, faza beruntung dengan kebaikan dunia dan akhirat. Faza yafuzu fauzan, fauz itu mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakuti. Ini fauz. Ya maksudnya dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka ini orang mendapatkan fauzan azima. Ini fauz. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan yakni faza fauzan azima, yang tadi keberuntungan. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Kemudian ada hadis yang panjang, perhatikan. Rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum. Qala fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Qala fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Qala taqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhamidunaka atau yahmadunaka wa yumajjidunaka. Qala fa yaqulu hal ra'auni wa yaqulu la wallahi ma ra'auka. Qala fa yaqulu kaifa law ra'auni. Qala yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Qala yaqulu fama yas'aluni. Qala yas'alunaka al-jannah. Qala yaqulu wa hal ra'auha. Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Qala fayaqulu fa kaifa law annahum ra'auha. Qala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha khirson wa ashadda laha talaban
wa 'adzama fiha rubbatan. Qala fa mimma yata'awwadzun? Qala yaquluna minan nar. Qala yaqul wa hal ra'awha? Qala fa yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'awha. Qala yaqulu fa kaifa law ra'awha? Qala yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda minha makhafatan. Qala fa yaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Qala yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin. Qala humul julasa'u la yasqa jalisuhum. Nah, perhatikan ini hadis yang agung di sini. Hadis yang agung. Coba baca. Itu. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya berkeliling di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir. Perhatikan, ini pelan-pelan. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang yatufun, yaitu berkeliling fitur di jalan-jalan. Malaikatnya berkeliling jalan-jalan untuk apa? Yaltamisuna ahla dzikr, untuk mencari orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang berzikir. Cari. Terus apabila mereka menemukan suatu kaum sedang berzikir kepada Allah, mereka saling menyeru, kemarilah kalian untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Terus Beliau melanjutkan, maka para malaikat itu melingkari mereka dengan sayap-sayap mereka hingga sampai ke langit terdekat. Beliau berkata, lalu Rabb mereka bertanya, dan tentu saja dia lebih tahu dari para malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Nabi berkata, malaikat menjawab, mereka bertasbih dan bertakbir kepadamu, memuji dan memuliakanmu. Nabi melanjutkan, maka dia bertanya, apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Nabi berkata, Allah berfirman, bagaimana kalau mereka melihatku? Nabi berkata, malaikat menjawab, kalau mereka melihatmu, maka mereka akan lebih bersemangat dalam beribadah kepadamu, dalam memuliakan dan bertasbih kepadamu. Nabi berkata, Allah berfirman, lalu apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, mereka memohon kepadamu surga. Nabi bersabda, Allah berfirman, apa mereka pernah melihatnya? Nabi berkata, malaikat menjawab, tidak, demi Allah ya Rabb, mereka tidak melihatnya. Nabi bersabda, Allah berfirman, lalu bagaimana jika mereka melihatnya? Nabi berkata, malaikat menjawab, jika mereka melihatnya, niscaya mereka akan lebih antusias untuk mendapatkannya dan lebih semangat dalam memohonnya serta lebih cinta kepadanya. Sebentar. Baik, bagus ini. Berarti kan kita terangkan. Ini masalah ini gambarannya. Jadi tadi disebutkan apabila para malaikat mendapati suatu kaum sekelompok orang itu berzikir kepada Allah, yadkurun Allah. Nanti penafsiran zikir banyak ya. Jadi Anda berzikir pada Allah, mereka para malaikat tanadau saling memanggil, saling menyeru. Halumu ila hajatikum. Ayo kemarilah kalian. Ila hajatikum kepada apa yang kamu butuhkan, kalian butuhkan. Qala Nabi mengatakan tadi, fayakhufunahu. Maka para malaikat pun mengelilingi orang-orang yang berzikir itu, berzikir masuk baca Quran, di majelis ilmu. Ini para malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya. Ila samai dunia, sampai ke langit dunia. Dunia bisa di mana? Ke langit yang paling rendah. Langit itu aja 7 sam. Yang kita lihat itu langit dunia yang paling rendah. Juga babas langit. Langit satu dengan yang kedua aja ada yang mengatakan jaraknya juga kayak bumi dan langit. Pada sam 7 gitu. Ini. Nah ini mengimani dengan sesuatu yang gaib. Jangan tanya di malaikate, orang malaikate. Nah ini kan mengingkari sesuatu yang gaib. Maka termasuk beriman pada yang gaib, beriman pada malaikat.
Ketika ada hadis yang sahih semacam ini, ya kita imani. Mengimani hal ini apa akhirnya nanti ujungnya? Memberikan apa? Motivasi. Oh, ternyata majelis-majelis zikir itu orang-orang yang berkumpul di situ, majelis zikir, masuk majelis ilmu, ini ternyata dikelilingi malaikat. Jangan tanya malaikatnya mana. Jadi ada malaikat. Apa dibacakan Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini, malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya. Ini keimanan kepada yang gaib. Maka mengimani yang gaib ini penting. Manusia itu yang dibuat ukuran itu kebanyakan yang kasat mata kan. Langsung lah bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirincipi, dimakan langsung. Nah, keimanan kepada yang gaib ini sifat dari orang-orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Allah, yakni alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka ini keimanan kepada yang gaib semacam ini. Maksudnya enggak bisa dilihat. Kenapa ada iman enggak bisa dilihat? Mana buktinya? Kita mengimani karena Allah Ta'ala mengabarkan atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang membedakan orang mukmin dan orang kafir. Orang kalau tahu pahalanya orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, datang untuk begitu besar pahala orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, majelis zikir ini, mereka akan berbondong-bondong sholat jamaah misalnya. Seandainya dikasih tahu pengumuman besok sholat subuh, malis besok dikasih amplop 500.000 isinya. Pokoknya saya nggak kedapatan, pokok telat nggak kumanan misalnya, nggak kebagian, paling balapan orang berebut nanti sebelum subuh datang paling kan, karena memang disiapin situ. Pokoknya satu orang masuk dapat misal. Nah, ini keimanan pada yang gaib ini apa penting. Ini yang menggerakkan kita untuk beramal, berbuat, melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat karena beriman pada yang gaib ini. Ini sifat orang-orang mukmin. Maka ketika orang memiliki keimanan itu karunia dari Allah, keimanan, karunia yang besar. Karunia yang besar. Perhatikan, kita lanjutkan lagi. Qala fa yas'aluhum rabbuhum. Nabi mengatakan lalu Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka. Pada siapa ini? Malaikat. Wa huwa a'lamu minhum. Ini jumlah mutarido ini hal sebetulnya. Maka mengartikannya bagus. Padahal Allah itu a'lamu minhum. Allah yang lebih tahulah, ya kan? Allah walaupun nggak diberitahu ke malaikat, ya Allah tahu. Allah maha tahu kok. Padahal Allah lebih tahu ngapain mereka, sedang apa, minta apa, Allah tahu. Tapi ini menanyakan kepada malaikat. Wa huwa a'lamu minhum. Padahal Allah itu a'lamu minhum, lebih tahu daripada malaikat. Mayaqulu ibadi. Ini sanjungan dan pujian ini berarti pada hamba-hamba tadi. Mayaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Qala taqulu yusabbihunaka. Ini yang mengatakan mereka bertasbih kepadamu, baca subhanallah, subhanallah, bertasbih. Wa yukabbirunaka, baca takbir, Allahu Akbar, mereka mengagungkan engkau, membaca takbir kepadamu. Kemudian memujimu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian wa yumajjidunaka, mengagungkan engkau. Ini. Qala fa yaqulu hal ra'auni. Kemudian Nabi bersabda, fayaqulu, lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka hamba-hambaku itu melihat aku? Apa orang-orang yang bertasbih melihat Allah enggak? Kalau kita misalkan manusia berzikir, bertasbih, melihat Allah enggak? Enggak melihat. Maka apakah mereka melihat aku, kata Allah? Maka fayaqulun, maka mereka mengatakan la, tidak, wallah ma ra'auka. Tidak, demi Allah mereka tidak melihat engkau ya Allah, enggak melihat engkau.
Allah bertanya lagi. Nabi mengatakan, Allah bertanya, kaifa law ra'auni? Terus seandainya mereka melihat aku, bagaimana ya? Bagaimana kalau mereka melihat aku? Qala yaqulun. Nabi mengatakan, para malaikat mengatakan, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Mereka mengatakan, seandainya mereka hamba-hambamu itu ya Allah melihat engkau ya Allah, kanu niscaya mereka itu ashadda laka ibadatan, lebih semangat lagi ibadahnya. Saat dia melihat engkau ya Allah, mereka lebih semangat ibadahnya, lebih dahsyat, lebih giat, lebih khusyuk ibadahnya. Wa ashadda laka tamjidan, dan lebih dahsyat lagi dalam mengagungkan engkau, dan lebih banyak lagi dalam bertasbih kepadamu, dalam mensucikan engkau. Aktsar, lebih banyak. Ini kalau dalam bahasa Arab apanya nih? Jadi maf'ul mutlaknya. Lebih banyak untukmu. Apanya lebih banyak? Tasbihnya. Ini kalau mereka melihat engkau. Baik, kita lanjutkan, Masya Allah. Ini pujian untuk orang-orang itu. Semoga kita dimasukkan atau termasuk orang-orang demikian. Qala yaqulu fama yas'aluni. Dia mengatakan, kemudian Allah bertanya lagi, fama yas'aluni, lalu apa yang mereka minta kepadaku? Allah tahu, maksud Allah kan? Allah tahu, tapi menanyakan kepada malaikat. Ini untuk mengagungkan orang ini, hamba yang mau demikian. Mada? Fama yas'aluni qala yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepada engkau surga. Ya ini loh. Maka ini intinya doa para hamba, orang-orang yang beriman bertakwa itu, baik mungkin doanya, lafadznya mungkin berbeda-beda, tapi intinya ini sama. Manusia kita ini minta surga dan berlindung dari api neraka. Itu intinya, memang inti doa-doa itu. Maka jangan sampai kita meminta pada Allah, minta kepingin bangun rumah, kepingin beli mobil, ini dunia tak lupa, nggak minta surga. Ya rugi, nanti dunia dikasih. Ya nggak apa-apa, memang minta kebaikan dunia dan akhirat, kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kita ada benar. Tapi ini disebutkan mereka minta surga. Nah, kita disuruh memperbanyak minta kepada itu surga. Kemudian qala, Nabi mengatakan, yaqulu hal ra'auka. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka mengetahui surga? Kok mereka minta surga? Tahu enggak surganya? Surga itu kayak apa? Mereka tahu enggak? Apakah mereka melihat surga? Qala, Nabi mengatakan, yaqulun. Para malaikat mengatakan, la, tidak, demi Allah ya Rabb, mereka tidak melihat surga. Qala wa yaqul, Nabi bersabda, lalu Allah bertanya lagi, fa kaifa law annahum ra'auha. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga, nikmatnya surga? Qala yaqulun, Nabi mengatakan, para malaikat menjawab, lau annahum, seandainya mereka itu melihat surga, ya Allah, kanu asyadda 'alaiha khirsan. Niscaya mereka lebih besar semangatnya, ambisinya. Khirs itu ambisinya, kemauannya untuk mendapatkan surga kalau mereka melihat surga. Wa asyaddalah tolaban, dan sangat lebih besar lagi dalam upaya untuk mencari surga, yaitu mendapatkan surga itu. Wa jama fiha rughbatan, dan lebih besar lagi keinginannya, kecintaannya kepada surga. Nah, kita tidak orang-orang mukmin ini disuruh minta surga karena diberitakan surga itu tempat yang penuh kenikmatan. Tempat yang penuh kenikmatan, dan apa saja ada dalam surga. Bahkan di dalam sebuah disebutkan, orang itu orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini,
melarat lah, paling melarat, paling miskin, sengsara. Namun dia min ahli jannah. Kemudian begitu dimasukkan ke surga sebentar, kemudian dikeluarkan, ditanya, apa kamu pernah kamu sengsara hidup? Ya Rabbi, enggak pernah sama sekali. Padahal sengsara terus selama hidupnya, enggak pernah. Ini berita hadis yang disebutkan semacam ini. Maka mengimani hal itu memotivasi. Nah, bagaimana kalau melihat mereka surga? Maka para malaikat menjawab, kalau seandainya mereka melihat surga, tentu lebih semangat lagi di dalam yakni usaha untuk mendapatkan surga, dalam mengamalkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Kemudian qala fa mimma yata'awwadzun. Kemudian Allah bertanya lagi, dari apa mereka minta perlindungan? Mereka minta perlindungan dari apa? Qala, Nabi mengatakan, yaqulun, para malaikat menjawab, minan nar, mereka minta perlindungan kepadamu dari api neraka. Maka banyak Allahumma ini as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku minta pada Engkau surga. Ya Allah, aku selamatkanlah aku dari api neraka. Ini doa-doa, inti doa kita, perbanyak doa minta surga. Disamakan dengan enggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa, se-Indonesia. Ya Allah, aku minta surga. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Nah, qala yaqulu wa hal ra'auha. Kemudian Nabi mengatakan, Allah bertanya lagi, apakah mereka melihat neraka? Kok mereka minta perlindungan dari api neraka? Apakah mereka melihat dahsyatnya neraka? Melihat neraka? Qala fa yaqulu la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Maka para malaikat pun menjawab, tidak, demi Allah, ya Rabb, mereka tidak melihat neraka. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha. Nabi mengatakan, Allah bertanya lagi, lalu bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Dahsyatnya neraka. Qala yaqulu law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda minha makhafatan. Nabi bersabda, mereka para malaikat mengatakan, seandainya mereka, yaitu hamba-hamba Allah yang tadi itu melihat neraka, niscaya mereka tambah semangat lagi dalam lari dari neraka, lari menjauh dari neraka, dan sangat besar takutnya kepada neraka. Kalau melihat dahsyatnya neraka itu ya dahsyat sekali. Panasnya api di dunia paling panas itu masih seperamanya. Ditambah 69 lagi berarti 1/70. Yang panas. Bukan panasnya Pertamina, api Pertamina itu yang paling panas itu masih ditambah. Maka para sahabat ditanya ketika Nabi menyampaikan semacam itu, sudah cukup panas ya Rasul, itu sudah cukup panas. Tapi masih ditambah sekian puluh kali lagi. Kemudian besarnya neraka juga dahsyat. Disebutkan di dalam hadis itu, neraka itu ada 70.000 tali kendali. 70.000 tali kendali itu setiap masing-masing tali ditarik 70.000 malaikat. Berapa malaikat berarti? Dahsyat. Ini. Jadi mereka enggak tahu neraka, enggak melihat neraka, meyakini ada neraka, minta perlindungan. Makanya sebelum salam, ya kan? Sebelum salam ketika sholat minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Doa, minta kebaikan kepada Allah, minta perlindungan, juga minta perlindungan kepada Allah. Qala fa yaqulu fa ushidukum. Maka jadi Allah mengatakan apa? Maka aku bersaksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Aku tak diampuni. Siapa yang diampuni ini? Mereka siapa tadi? Ahlu dzikir. Ahlu dzikir tadi loh. Ya di antaranya yang baca banyak, contohnya mungkin termasuk ya subhanallah alhamdulillah tadi. Allahu akbar. Aku telah mengampuni mereka. Qala yaqulu malak. Nabi mengatakan, ada seorang malaikat mengatakan
Namun di tengah-tengah mereka, di antara mereka ini, misalkan ahli dzikir, di antara mereka itu ada orang itu sebetulnya fulanun laisa minhum. Ada satu orang yang bukan termasuk ahli dzikir. Nama ja'ali hajah, mereka itu datang ke situ untuk satu keperluan jadi. Jadi gak ikut mau ikut majelis apa dzikir, tidak ikut ke berzikir, termasuk ahli dzikir, bukan termasuk ahli dzikir. Ahli dzikir ini maksudnya juga termasuk majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu ini masuk majelis dzikir. Dibacakan Al-Qur'an, diterangkan, ini majelis dzikir, masuk di situ. Ada salah seorang di antara mereka yang bukan termasuk, gak ikut itu, sebenarnya itu hanya mampir aja karena ada urusan, mungkin kepingin ketemu siapa, pokoknya ada suatu hajat sehingga ikut di situ. Qala, maka Allah mengatakan apa? Humul julasa'u la yasqa jalisuhum. Masya Allah. Mereka ahlu dzikir itu adalah julasa, teman-teman duduk. Julasa itu saya jalis, teman-teman duduk yang teman duduknya tidak akan sengsara ketika berduduk bersama mereka. Qala walif wa idza kana jalisuhum, walif mengatakan wa idza kana jalisuhum la yasqa fa kaifa sa'nu bihim. Maksudnya gimana? Jadi wis enggak apa-apa, maksudnya mereka bukan masuk ahlu dzikir karena ikut. Kesababan wis, kesabaannya orang ahlu dzikir. Mereka ini pun menjadi tidak sengsara, orang itu enggak akan sengsara. Kenapa? Duduk bersama ahlu dzikir ini. Dan mereka sebaik-baik teman duduk. Teman bersanding duduk. Jadi mereka sudah enggak sengsara. Kalau temannya saja, teman duduknya itu duduk di dekatnya lah, itu aja gak sengsara, bagaimana dengan orang yang dzikir? Kira-kira lebih mulia lagi gitu kan. Insya Allah lebih tidak sengsara lagi. Temannya yang gak ikut dzikir hanya ikut duduk di situ, walaupun niatnya ada karena suatu kebutuhan, itu kena jadi sahabat tadi mendapat menjadi orang yang tidak sengsara. Bagaimana dengan orang yang berzikir? Maka nas'allahu al-karim min fadli, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, minta dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan motivasi kepada kita semuanya. Untuk banyak dari memuji Allah Ta'ala dimanapun berada, menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk bentuk pengagungan kepada Allah, segera melakukan ketaatan. Ketika mengetahui itu ketaatan kepada Allah, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Ketika mengetahui itu maksiat, maka segera jauhi dan tinggalkan. Ini bentuk pengagungan pada Allah Ta'ala, termasuk dari anjungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk majelis zikir, ada yang menyebutkan zikir situ ada bacaan, ada yang mengatakan tasbih, takbir, dan juga yang semisalnya, termasuk doa-doa sanjungan kepada Allah Ta'ala. Dengan sanjungannya Allah Maha berhak untuk mendapatkannya. Ada yang mengatakan juga masuk di situ adalah sholat, baca Al-Quran, masuk juga membaca hadis, kemudian mengajarkan ilmu syar'i, ini masuk di situ.
Wa ta'allum ilmin nafi, belajar ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya. Ini masuk di dalam, ada para menyebutkan ini masuk juga dalam majelis zikir. Majelis zikir masuk di dalam majelis zikir, karena tentu semua itu mesti mengingatkan Allah. Kita ketika duduk di majelis-majelis semacam ini mesti ingat Allah, ya kan? Ya paling tidak itu mesti mandu-mandu lah. Iya, benar. Begitu keluar, ya semoga masih ada kan. Tapi kebanyakan di majelis-majelis pengajian, majelis ilmu, majelis zikir mesti ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi termasuk jadi ini membahas tentang nama Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini sudah isya, Mas. Sudah masuk? Iya. Oh, ini pas. Ini di sini sedikit saya tambahkan. Ada sebenarnya, ada nanti saya tambahkan sedikit faedah dari hadis ini. Ada dulu. Nah, ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Nah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran targhib fi huduri majalis dzikr. Targhib, motivasi untuk giat di dalam menghadiri majelis-majelis zikir, termasuk majelis taklim. Diajarkan ilmu di situ. Kenapa? Tadi keutamaannya. Duduk aja ini mendapatkan kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan. Yang kedua adalah di situ juga dihilangkannya syaqaq, dinafikan syaqaq, ditiadakannya kesengsaraan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, atau terhadap orang-orang yang hanya duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini semangat, ini motivasi. Yang berikutnya adalah termasuk juga penjelasan tentang para malaikat itu cinta pada orang-orang yang taat, manusia yang taat kepada Allah, dan memperhatikan mereka, para malaikat. Kemudian berikutnya juga bahwasanya dikandung di dalam surga berbagai macam bentuk kebaikan, demikian juga neraka berbagai macam bentuk azab. Semua itu adalah nanti aslinya lebih besar, lebih dahsyat, lebih agung daripada yang disifatkan. Karena di dalam surga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar al-qalbi basar. Kenikmatan itu belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau terdetik dalam hati. Jadi ini lebih dari apa yang digambarkan. Demikian juga di sini juga bahwasanya rohbah, kemauan yang tinggi, minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, maka ini termasuk di antara sebab mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi beda antara orang yang minta dengan tidak minta, ya kan? Orang yang memohon dan tidak memohon, semakin sering meminta, semakin sering memohon, berarti dia itu memang betul-betul minta, kepingin kan. Maka ini kita tujukan pada Allah. Allah itu suka ketika kita itu minta terus menerus, minta pada Allah, sedikit-sedikit minta pada Allah, mohon pada Allah, Allah senang. Tapi kalau sedikit-sedikit minta kepada manusia akan senang. Sementara ini mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, dan Allah menolong kita untuk bisa senantiasa memuji Allah dan berzikir kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.